Bila gerakan sholatnya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, apakah diterima sholatnya? Jawabannya tidak. Karena gerakan sholat bagian dari rukun. Bagian dari rukun sholat. Sholat ada 3 macam pernah saya sebutkan. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat ini ya, menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat. Gerakan sholat yang benar dari takbir sampai salam harus sama, benar. Kecuali kalau dia memang belum pernah belajar. Tapi kalau dia sudah tahu, batal sholatnya, nggak boleh. Karena ini masuk dalam rukun sholat. Semua dari takbir sampai salam. Tidak ada gerakan sholat yang sifatnya wajib atau sunnah. Semuanya rukun. Yang kalau tidak dikerjakan batal. Seperti Anda kalau tidak tutup aurat, seperti Anda kalau tidak hadap kiblat, sama itu. Kalau wajib sholat, kewajiban seperti membaca Al-Fatihah. Ini kewajiban sholat. Kapan tidak dilakukan berdosa. Wajibnya sholat membaca Subhana Rabbil Azim 1 kali. Subhana Rabbil A'la 1 kali. Ini wajibnya sholat. Gitu kan? Ini kalau tidak dikerjakan berdosa tapi tidak batalin sholat. Kalau sunnah sholat umumnya membaca Subhana Rabbil Azim lebih dari 1 kali. Subhana Rabbil A'la lebih 1 kali. Gitu kan? Doa di antara 2 sujud. Itu semua bagian daripada sunnah sholat. Jadi gerakan sholat yang sesuai dengan Nabi SAW adalah rukun. Batal kalau tidak sesuai dengan Nabi SAW. Makanya harus belajar. Ini hal daruriyat. Dan Alhamdulillah di kelas kita ini kita sudah contohkan, bahkan praktikkan di depan jemaah sekalian. Bagaimana sholat yang benar dan gerakannya. Serta saya sudah tuntunkan ke bukunya. Ya, ada bukunya yang sangat murah sekali. Mungkin cuma 5 ribuan atau sampai 15 ribu batasnya maksimal. Itu dengan gambar. Anda boleh cari dimanapun. Dan gitu. Atau mungkin yang sudah pernah ambil dari saya bisa dibagikan ke teman-temannya kalau sudah paham sehingga bisa dapat pahala. Itu sangat baik sekali. Dosakah menunda-nunda sholat? Ya. Anda jelas sekali ayatnya dalam surah Ma'un. Al-Musyaitanir-Rajim. Wailun lil musallin. Terus alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaanlah, kebinasaan bagi orang yang sholat. Kok orang sholat dapat kecelakaan? Allah jelasin, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dari salatnya. Kata ulama tafsir adalah orang-orang yang sengaja nunda-nunda waktu salat sampai keluar waktunya, duhur sampai menjelang sudah azan asar baru mau salat duhur. Ini sahun, diancam oleh Allah SWT. Kalau meninggalkan dosa sekaligus itu lebih besar lagi dosanya. Jadi memang tidak, bagian orang bilang bahwasanya saat ini di Indonesia termasuk fase Mekah. Jadi tidak perlu ibadah-ibadah seperti sholat dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ini luar biasa ini. Ya. Kalau di depan saya langsung aja debat. Kalau dia tetap ngotot, saya cambuk dengan cambuk kuda. Ya. Karena di zaman Umar radhiyallahu anhu orang seperti ini bahaya sekali. Ya. Mereka menganggap sekarang fase Mekah. Ya. Ada orang yang mengaku sholat di Mekah. Ada orang yang begini dan orang yang begitu. Fase Mekah itu adalah fase turunnya wahyu. Dan masih sebagian turun wahyu. Belum ada perintah jihad, belum ada perintah sedekah, belum ada perintah zakat, belum ada puasa Ramadan, belum ada haji, belum ada. Gitu kan? Perintah sholat saja itu di 3 tahun terakhirnya, 13 tahun Nabi SAW dakwah, itu nanti tahun ketiga, tahun 10 baru ada perintah sholat. Gitu. Dan itu wahyu lagi turun. Sekarang di Indonesia atau waktu zaman sekarang wahyu sudah lengkap, Quran sudah bagus, leks lagi. Gitu kan? Bahkan di HP kita sudah ada Quran. Kalau Anda mau mengatakan fase Mekah, tidak ada sholat, tidak ada ibadah, ini kejahilan yang luar biasa gitu. Ya mohon maaf saya katakan ini karena ini bahaya sekali. Bisa jadi fitnah. Dia hanya mau membenarkan perilaku dia untuk tidak sholat atau tidak ibadah, gitu kan? Jadi tidak mungkin itu. Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah saja, beliau sholat sampai meninggal. Ada yang bisa bantai ini? Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah tidak sholat sekali saja di Madinah? Nggak pernah. Nabi SAW sampai meninggal sholat. Ya, sampai beliau pada saat sudah pingsan, kemudian beliau bangun di waktu sholat, beliau masih jadi imam, masih sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pada saat beliau ditusuk oleh bulu dan lubang perutnya dan keluar susu dari situ. Pada saat dia minum, tabib mengatakan Amir Mu'minin sudah nggak bisa hidup lagi. Lalu dia pingsan. Terdengarlah suara azan duhur waktu itu. Ada mertuanya Umar radhiyallahu anhu. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi yang mulia adalah mertua Umar karena di akhir hidupnya Umar menikahi anaknya yang bernama Ummu Kalthum. Ya, ini banyak dibantu oleh orang-orang Syiah. Dan juga ada Abbas, paman Nabi SAW. Lalu Abbas berkata kepada Ali, wahai Ali, sekarang Amir Mu'minin Umar lagi pingsan, tapi sholat lagi masuk. Bagaimana? Kita biarin dia pingsan atau kita bangunin?
Tapi kalau kita mau bangunin dia lagi pingsan. Bagaimana cara bangunin orang pingsan? Kata Ali apa? Bisikkan di kupingnya kalimat satu. As-salah. As-salah. Ali langsung dekati telinganya Umar mengatakan, As-salah ya Amir Mu'minin. As-salah. 2 kali aja. Umar langsung loncat. Ini dalam kondisi perutnya lubang. Dan mengatakan, ya, tidak ada keislaman bagi seseorang yang tidak sholat. Kata siapa ini? Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Umar, ya, ini setelah fase Madinah. Jelas sekali sahabat dan Nabi tidak pernah tinggalin satu kali pun sholat. Lalu anda mengatakan sekarang fase Mekah nggak perlu sholat? Kan aneh sekali. Jadi nggak perlu zakat, nggak perlu tutup aurat, nggak perlu gitu. Kembali ke masa jahiliyah. Nah ini luar biasa gitu kan. Ini kejahilan yang mesti diluruskan. Apa bedanya zikir dengan doa? Dan ini alhamdulillah pertanyaan terakhir. Ya. Kalau kita itlakkan zikir, maka semua yang mengingat Allah masuk di dalamnya. Sholat, puasa, haji, zakat, ya berdoa, takziah, ziarah kubur, bakti sama orang tua, semua itu adalah zikrullah. Semua adalah zikrullah. Jadi salah kalau ada orang menafsirkan zikir itu hanya mengucapkan tasbih dengan lisan, atau tahmid, atau takbir, atau tahlil. Kan gitu. Cuma alhamdulillah, subhanallah, Allah akbar, dan la ilaha illallah, itu keliru. Itu salah satu substansialnya. Substansial zikir. Tapi zikir itu lebih umum. Semua yang mengingat Allah, semua ibadah itu masuk dalam zikrullah. Tapi lebih khusus kalau dibahas itu masuk kepada kalimat-kalimat diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Jadi doa bagian daripada komponen zikir yang secara umum.